Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman YouTube semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebuah aplikasi, yaitu Sistem Informasi Pendataan Penduduk Tingkat Desa. Untuk aplikasi atau sistem ini mempunyai dua level pengguna, yaitu level administrator dan KAUR pemerintah. Agar demo aplikasi ini lebih enak, mari kita demokan dari halaman awal, yaitu halaman login. Kita logout terlebih dahulu. Oke, di sini adalah tampilan halaman login. Mari kita coba untuk login dengan level admin atau administrator. Kita masukkan username, password. Mohon maaf ada gangguan. Masukkan password, kemudian login. Login berhasil. Nah, setelah login berhasil, kita sebagai administrator langsung dihadapkan pada halaman dashboard dari aplikasi atau sistem informasi pendataan penduduk tingkat desa ini. Sekedar info saja untuk teman-teman agar lebih familiar, sistem informasi pendataan penduduk ini kita namai Si Pandu Desa. Kembali ke pembahasan, kepada halaman dashboard dari level administrator. Halaman ini memuat 8 informasi ya, yaitu jumlah penduduk, kemudian jumlah kartu keluarga, penduduk dan keluarga, kemudian jumlah laki-laki atau jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, kemudian jumlah penduduk yang berkelamin perempuan. Selain itu, di dalam dashboard juga menampilkan informasi, yaitu jumlah kelahiran, kemudian jumlah meninggal ya atau kematian, kemudian jumlah pendatang baru, penduduk yang berencana untuk tinggal di desa kita, kemudian jumlah penduduk yang telah pindah atau keluar dari desa kita. Selanjutnya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, atau 5 lah, 5 menu ya, atau 5 modul pada aplikasi sistem informasi pendataan penduduk ini. Menu pertama adalah kelola data, yaitu yang di dalamnya terdapat data penduduk dan data kartu keluarga. Kemudian menu sirkulasi penduduk atau keluar masuk ataupun mutasi penduduk. Di sini ada data kelahiran, data meninggal atau kematian, mohon maaf. Kemudian ada data pendatang. Selanjutnya adalah data pindah atau penduduk keluar. Kemudian ada menu kelola surat, yaitu untuk menu kelola surat di sini terdapat 5 submenu, yaitu surat keterangan domisili, kemudian surat keterangan kelahiran, kemudian surat keterangan kematian, kemudian surat keterangan pendatang, dan surat keterangan penduduk pindah keluar ya. Oke. Dan untuk kelola laporan sendiri terdapat 6 menu. Laporan data penduduk, laporan data kartu keluarga atau KK,
kemudian data lahir, data meninggal, data laporan data pendatang, dan data pindah atau penduduk keluar. Selanjutnya pengguna sistem yang sudah kita paparkan pada awal tadi ya. Halaman pengguna sistem ini digunakan untuk menampung data pengguna sistem atau user dari aplikasi si Pandu Desa ini. Ada administrator dan KAUR pemerintah. Dan pada kali ini kita login dengan level administrator. Nanti ya di akhir demo kita coba untuk login dengan level KAUR pemerintah. Ya, apa bedanya nanti kita coba ketahui. Langsung saja pada kelola data penduduk. Di sini menampilkan atau menampung data dari penduduk ya. Untuk tombolnya sendiri di sini terdapat tambah data, kemudian detail, kemudian ubah atau edit, dan hapus. Jika dilihat di sini ada yang berbeda, yaitu ada field yang kosong di nomor 5, nama Ali Ahmadi, untuk kakak kosong. Hal ini dikarenakan dapat diketahui bahwa Ali Ahmadi belum masuk ke atau belum didata ke kartu keluarga dari keluarga manapun. Nanti cara memasukkan penduduk untuk digabungkan di dalam keluarga kita praktekkan saja. Sebelumnya kita buat dulu ya, coba kita tambahkan data penduduk. Kita copy saja ini NIK-nya. Nanti kita rubah belakangnya. Kita tambah data ya. Nah, di sini kita masukkan NIK. Setelah masukkan NIK, kita masukkan nama. Nama Bang Jali. Nah, selanjutnya TTL atau tempat tanggal lahir. Mohon maaf. Kita isi Semarang saja ya. Dan tanggal lahirnya terserah ya. Disesuaikan saja dengan tanggal lahir dari penduduk yang kita data. Selanjutnya jenis kelamin di opsi drop down ya. Di sini kita pilih laki-laki. Kemudian desa Maju Jaya. Diketik saja nggak apa-apa ini. Bisa Maju Jaya. Dan RT diketik saja 01 RW 02. Kemudian agama ini diketik saja ya. Misalkan Islam ya. Kemudian status perkawinan sudah. Di sini ada sudah, belum, cerai mati, cerai hidup. Kita pilih sudah saja ya. Kemudian pekerjaan PNS gitu ya. Kita klik simpan ya untuk menyimpan data dari penduduk. Tambah data berhasil. Oke. Kita coba cek. Nah, di sini data Bang Jali sudah masuk ya. Kita coba menu atau tombol atau fitur detail ya dari Anita ya. Anita coba kita klik tombol detail. Nah, di sini kita mendapatkan informasi detail dari saudari Anita. NIK-nya, nama, TTL atau tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat, agama, status kawin, dan pekerjaan. Oke. Di sini juga ada menu ubah ya. Kita coba ubah saja dari Bang Jali ya. Kita rubah. Kita rubah namanya saja ya. Rojali.
dan status, oh tidak usah ya, Rojali saja, ini saja. Oke, kita simpan perubahan, ubah data berhasil. Oke, di sini muncul Rojali. Dan untuk tombol merah ini adalah tombol untuk menghapus ya, menghapus dari data penduduk. Ketika kita ingin mencari sebuah data penduduk satu nama, misalkan satu desa terdapat 5.000 penduduk, maka kita cukup mencari penduduk dengan form search di sini ya. Misalkan kita cari nama ini ya, Supardi. Kita cari Supardi. Nah, di sini udah muncul ya Supardi. Nah, misalkan kita mencari by RT ya. Misalkan kita cari RT, ini kok RT 1, oh ini saja ya, RT 2. Kita cukup mengetikkan 02 garis miring. Nah, di sini muncul ya, Hardi ya, oke. Dan ketika ingin mencari by RW, maka kita cukup ini saja ya, 01 ya, cukup mengetikkan 01 titik. Nah, di sini terlihat Suparmi ya. Oke, kita langsung menambahkan saja ya, menambahkan data keluarga. Ini ya tadi ya, Ali Ahmadi belum masuk ke data keluarga manapun ya. Kita klik menu data kartu keluarga. Di sini untuk sebelum kita menambahkan data keanggotaan keluarga ya, di sini kita bisa menambahkan data kartu keluarga dengan cara klik tombol tambah data dan mengisikan nomor KK, kepala keluarga, desa, RT, RW, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kemudian klik tombol simpan. Setelah kita praktekkan saja ya. 1, 2, 3 0 0 0 0 0 0 0 3, 2, 1. Oke. Kemudian nama kepala keluarga Ahmad, desa Maju Jaya, RT 2, RW 2, Kecamatan Semarang, Kabupaten Jawa Tengah. Ini bisa diketik tapi biar cepat ya. Kita klik simpan. Tambah data berhasil. Sini ya, Ahmad, nomor kakak Ahmad sudah muncul. Jika kita ingin mengetahui isi atau keanggotaan dari kartu keluarga, kita cukup menekan atau klik tombol anggota kakak. Misalkan anggota dari Juprianto ya. Nah, di sini muncul anggota keluarganya dari kepala keluarga dan istri. Kalau Ahmad ya, belum kita isi tadi ya. Kita klik masih kosong. Selain itu, selain tambah data, di sini juga ada tombol ubah dan hapus. Seperti data penduduk tadi ya. Oke, kita langsung saja memasukkan data tadi ya. Data penduduk mana tadi? Ali Ahmadi ya. Ke kartu keluarganya Pak Juprianto. Caranya kita cukup klik tombol anggota kakak, kemudian mencari by nama ya, anggota Ali Ahmadi. Kita cari saja ya, Ali. Nah, ini muncul. Kemudian status hubungan keluarganya adalah anak ya. Kita klik tombol tambah berwarna hijau. Oke, tambah data berhasil. Nah, di sini Ali Ahmadi langsung muncul ya. Kepala keluarga, istri, dan anak. Jika kita salah entry, kita bisa klik tombol hapus ya pada halaman anggota
kartu keluarga. Tidak usah kita praktekkan ya. Kembali. Oke. Kemudian untuk ini kita coba cek apakah tadi Ali Ahmadi benar-benar masuk ke Supriyanto atau malah nyasar ke kartu keluarga orang lain gitu ya. Kita coba periksa. Nah, tidak ada ya, ini cuman Suparti dan Suparmi. Tadi kita membuat ini ya, Rojali ya. Coba kita masukkan lagi ya. Kita cari Rojali. Nah, Rojali ya. Hubungan keluarganya adalah family lain ya. Coba kita tambahkan. Tambah data berhasil. Nah, di sini sudah masuk Rojali. Wah, ternyata bukan family lain ya. Kita ganti anak lah ya. Nah, kita tidak bisa edit ya. Bisanya cuman hapus saja. Nah, kita kembali ke halaman data kakak ya. Kita ke Suparti lagi. Kita cari Rojali dan memilih status hubungan anak ya. Dan kita tambah data. Nah, di sini sudah berganti anak. Oke ya. Selanjutnya kita ke menu sirkulasi atau mutasi dari penduduk. Di sini ada data lahir ya. Di sini masih kosong. Kita coba masukkan data ya. Nama bayi Ahmad Yusuf. Nah, dan tanggal lahirnya tanggal sekarang saja. Dan jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian untuk pendataan dari kelahiran, di sini kita bisa memilih dari keluarga mana bayi atau anak tersebut lahir. Kita pilih keluarga Pak Ahmad saja ya. Klik simpan. Tambah data berhasil. Nah, di sini data Ahmad Yusuf sudah masuk ya. Di sini juga ada menu ubah dan hapus. Coba kita lihat menu ubah ya. Data apa saja yang bisa diubah? Nama, hampir semuanya ya. Nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan dari keluarga mana anak tersebut lahir. Oke, selanjutnya adalah data meninggal ya. Oke, di sini juga masih kosong. Kita coba tambahkan data ya, data kematian atau data meninggal. Kita pilih penduduk yang meninggal ya. Nanti kita cek ketika data penduduk sudah kita masukkan ke data kematian, apakah di data penduduk itu masih ada atau juga hilang karena sudah meninggal. Nanti kita coba ini ya, Suparti ya. Suparti ya. Coba kita masukkan ke data kematian. Oke. Data meninggal tambah data. Kita pilih ya, tadi namanya Suparti ya. Suparti. Ini ya, Suparti. Tanggal kematiannya sekarang. Penyebabnya sakit ya. Kita simpan. Tambah data berhasil. Oke. Di sini terdapat NIK dan nama, tanggal, dan sebab. Kita periksa dulu ya di data penduduk apakah masih ada data Supardi atau sudah hilang. Data penduduk. Nah, biar cepat kita cari Supardi saja ya. Supardi. Tidak ada ya. Di sini hanya muncul Suparmi. Ya, dari data Supardi sudah hilang. Kita kembali ke data meninggal ya.
Selain tambah data, di sini juga ada menu ubah dan hapus. Kita coba lihat untuk menu ubah, data apa saja yang dapat dirubah. Untuk nama tetap ya tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah hanya tanggal meninggal dunia atau tanggal kematian dan penyebabnya. Kita rubah ya. Sebabnya usia tua. Simpan. Data berhasil. Nah, di sini sudah berubah usia tua. Kita berlanjut ke menu selanjutnya, yaitu data pendatang ya. Oke, di sini juga masih kosong. Kita tambahkan saja datanya ya. Sudah berapa menit ini? Oke, kita masukkan NIK ya. Terserah saja ini. Hanya contoh ya. Yang penting tidak sama dengan NIK dari penduduk yang lain. Nama Khairul Iman. Jenis kelamin laki-laki. Tanggal kedatangan ya. Hari ini saja. Kemudian dari untuk tambah data pendatang ini perlu data dari pelapor. Siapa yang melaporkan si Khairul Iman ini datang. Itu saja ya. Kita pilih Supriyanto sajalah ya. Supriyanto melaporkan Khairul Iman sebagai penduduk pendatang. Kita simpan. Berhasil. Nah, di sini ya. Khairul Iman. Pelapornya Supriyanto ya. Selain tambah data juga ada menu ubah dan hapus. Berlanjut ke menu data pindah ya. Di sini juga masih kosong. Ya, kita tambahkan saja. Kita pilih siapa nama penduduk yang pindah. Suparmi saja ya. Nah, ini ada Suparmi. Nah, tanggal pindahnya kemarin ya, tanggal 20 misalkan. Alasan kerja luar kota. Kerja sajalah gitu ya, biar. Oke, kemudian kita simpan. Nah, tambah data berhasil. Dan jika penduduk sudah pindah, apakah datanya juga masih ada di data penduduk atau tidak? Coba kita cek ya. Kita cek Suparmi tadi ya namanya ya. Suparmi. Tidak ada ya. Karena datanya sudah masuk ke data pindah penduduk. Di sini ya. Nah, ini data pindah ini. Selanjutnya adalah menu kelola surat. Ya, misalkan kita butuh membuat surat keterangan domisili ya. Kita klik, kemudian penduduk siapa yang mengajukan untuk pembuatan surat keterangan domisili. Misalkan siapa? Inilah Ali Ahmadi ya. Kita pilih ya Ali Ahmadi. Jika penduduknya banyak ya kita bisa pilih Jupri Ali by nama ya. By NIK juga bisa. Nah, juga bisa. Tinggal cukup diketikkan saja. Ini kita pilih Ali Ahmadi. Kita klik cetak surat. Nah, ini agak lama ya. Nah, di sini ya sudah muncul. Ini kurang logo ya. Pemerintah Kabupaten Maju Jaya. Nah, dan untuk redaksinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini. Kemudian untuk surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan pendatang, surat keterangan pindah juga hampir sama ya. Kita coba ini saja ya.
surat keterangan kematian ya. Tadi kita telah input satu data ya. Apakah di sini ada di penduduk ini? Coba kita klik. Nah, ada ya. Supardi ya, karena sudah meninggal tadi. Kita setting di status meninggal. Cetak surat keterangan kematian dari desa. Nah, muncul ya. Ini agak lama. Nah, redaksinya seperti ini. Benar-benar telah meninggal dunia, seperti itu ya. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Nah, seperti itu. Sama ya, sama semuanya. Kita tinggal cari by nama, kemudian cetak. Di sini juga ada laporan ya. Juga sama, konsepnya adalah mencetak laporan dari data penduduk, data kartu keluarga, lahir, meninggal, pendatang, dan pindah. Seperti itu ya. Karena ini tadi ada 2 level ya. Nah di sini ya administrator, dan sekarang kita login sebagai administrator. Mari kita coba login dengan level KAUR pemerintah. Bedanya apa ya? Seperti itu. Kita logout ya. Oke, kita masuk sebagai KAUR ya. KAUR pemerintah. Masukkan username dan password. Kemudian login. Berhasil. Nah, di sini bedanya ya. Tidak ada menu untuk menu manajemen pengguna sistem ya. Biasanya cuman kelola data penduduk, data kartu keluarga, sirkulasi penduduk, kemudian kelola surat, dan kelola laporan. Mungkin cukup seperti itu ya demo dari aplikasi sistem informasi pendataan penduduk tingkat desa ini. Jika teman-teman suka dengan aplikasi ini, silakan klik tombol like ya, boleh ya. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan source code dari aplikasi sistem informasi pendataan penduduk atau si Pandu Desa ini, bisa klik link download yang ada di deskripsi. Saya cukupkan, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.